hadir di tengah-tengah kita. Saya hormati rekan-rekan CF di beberapa wilayah. Kebetulan hari ini yang dari Damar, Cimarga, Ujung Manik, Cirinten bisa hadir di Kecamatan Gunung Kencana. Saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan CF yang barangkali baru pertama kali singgah di Kecamatan Gunung Kencana. Maksudnya nanti akan kita cantumkan di poin MOU-nya. Di teras ini berapa yang kemudian layak di teras? Misalnya kelompok ini misalnya di blok yang satu ada 20. Nah berarti yang kita MOU-kan itu 20. Cuma yang penting kan soal konturnya itu harus dilihat. Yang kemarin itu dari 2019 ada 6 kelompok yang mendapatkan program. Nah, ini salah satu areal yang nantinya akan dilakukan penanaman untuk kegiatan konservasi FMSRB. Saat ini memang sedang dilakukan penanaman padi gogo alias parehuma, muncek bahasa orang dinama. Kita sedang melakukan pengecekan kemiringan menggunakan teknologi aplikasi klinometer. Tekan dulu ini sebenarnya, Sep. Berapa, Sep? Ini tambang 31 lah, 31%. Nah, setelah tadi dilakukan pengambilan sampel 3 titik, ini kemiringan di sini rata-ratanya 39%. Nah, kita akan coba lakukan pengujian dengan melakukan bandol untuk membuat teras ringnya. Kemana? Kadi itu apa kadi yuk? Miring kadi yuk? Kadi ya? Kadi yuk? Misalnya kita. Iya kan maksud apa? Iya. Nah, Ina kan Iin terus diukur tadi tengah. Tengah-tengah. Harusnya kan posisi tengah-tengah. Berarti kalau misalnya Ina di dia, artinya berarti miringnya lain kieu, ngadamel terasna lain kali itu. Nah, ieu berarti jeung ngadamel teras. Maksudna penentuan kontur tanah. Jadi terasnya harus kemana? Usahakan Ina berarti kudu aya di tengah. Atau di tangan bae engke nyali. Tergantung posisi lahan ya, Pak ya. Nah, di tangan bae engke ka tengah ieu misalnya posisinya kieu misalnya. Yang penting ini patokannya tengah. Si benang kudu ke tengah. Heeh, kudu di tengah terus dicoak. Nah, kirang keneh kan sakedik deui karena ikan batas natanya. Maksudnya nanti kelompok lain ini ada malgil maksudnya. Jadi geser deui ka dia. Kumaha kira-kira pas tante ya? Pas. Hah? Pas. Ternyata tebak-tebakan kasat mata kan beda. Artinya fungsi ini berarti untuk menentukan kontur tanah. Berarti terasna kaditu. Miringna. Gitu. Nah, ieu ke lubang tanah. Lubang tanah di tengah. Iya. Oh di dia. Gitu. Jadi engke posisi teras aya nu kaditu tergantung kemiringan di titik tanam. Jadi lubang di dia ukuran Nah, lubang di dia mungkin 50 kali 50. Ieu dipatok heula ujungna, Pak. Dipatok. Jadi, Kang, fungsi bandol ini adalah untuk menentukan kontur. konturnya kemana. Kontur kemiringannya. Nah, akhirnya kan orang bisa nentukan walaupun misalnya kasat mata miringnya kali itu, terasnya kali itu belum tentu. Nah, artinya pastikan posisi ini ada di tengah. Kalau posisi di tengahnya begini, nah berarti kita harus buat terasnya mana miringnya. Iya alatnya kudu kedah iya. Berarti orang lamun menentukan lubang eta kudu posisi di tengah. Ini tengahnya. Nah, ini dipatok karena memang kan ukuran terasnya 2 kali 1. Ya, artinya ke belakang 1, lebarnya 2. Nah, lubang tanamnya yang 50 kali 50. Nah, langsung ini mah nggak apa-apa di lubang tanam sekaligus lihat solum. Ya. Kedalaman tanah. Ini dipatok lah, Pak. Nah, langsung didamal teras be tanya. Patok ujung udah di. Oke, sip. Ujung dipatok, ujung sebelah sini dipatok. Maksudnya jeung ukur bae. Mungkin simpen bae di dieu tah misalnya. Atuh dulu HP. Boga HP guys.
Nah, ini kan posisinya 10 ya, artinya di bawah 20. Nah, berarti kalau di bawah 20 ini nggak usah pakai teras. Nah, itu 0,7. Sana sini ya. Lain itu naon? Persentasina eta. Oh, Nah, dari orang patokannya kan iya. Mohon. Langsung lubang berarti ya. Gitu. Langsung lubang aja. Berarti kalau karena dia bawah 20%, berarti nggak usah pakai teras. Nah, kemudian ini ditandain ya, maksudnya ajir yang pakai teras sama yang enggak. Yang nggak usah diteras berarti nggak usah diwarnain. Yang diteras ini diwarnain biar saya ngitung maksudnya. Berarti kelompok ini yang diteras ini sekian, yang enggak sekian jumlah tanamannya. Siap tah? Penghitungan debit air 2, 3. untuk jaringan irigasi. Lancar. Tim harupnya. Harap. 26. Waktunya 26 detik. Banjir. Mun banjir apa ini? T2. Minum malam banjir mah. Akhirnya bendungan akan jebol itu. Mun banjir penuh ya? Penuh. Berapa tuh? 60. Mun banjir. Jadi Lebar kalau banjir muka banjir, pasti penuh nih. lebar MA banjir. Lebar muka banjir 110. Penuh kan? Luas hamparan itu seberapa hektar? Sawah yang ada di sini kurang lebih 30 hektar. Blok tahun ini kan? Blok Cikole, semua di blok Cikole. Kalau luas lahannya Luas dari 30 hektar. Nah, saat ini dengan kondisi saluran seperti ini, dari 30 hektar itu berapa yang bisa yang terairi? Untuk sementara ini paling di antara 15 sampai 20 hektar. 15 sampai 20 hektar ya. Nah, Dengan adanya nanti kalau suatu saat ini dibangun saluran irigasinya, kira-kira yang 30 hektar itu bisa terairi nggak? Insya Allah bisa. Bisa terairi Kalau ya? memang ini udah dibangun karena terkendala dengan pemotongan air oleh masyarakat tidak teratur. Kalau irigasi kan mudah-mudahan teratur pengairan. Terus sebenarnya air panjang saluran di titik 0 sampai ke hilir berapa? Itu pengukuran awal kami itu di kisaran 1.500. 1.500 meter? Iya. Panjang 1,5 kilo. 1,5 kilo. Nah, Panjang saluran ini ya? waktu dulu diukur sama orang provinsi. Kan kelihatannya mah kan sawana ya telijar ya ketinggalan nama kan Tapi panjang kalau itu. panjangnya. Jadi Semakin kan itu semakin luas. sawah terelek, sawah gedeng ya. Sawah gedeng. sebutannya. Makanya lamun teh irigasi atunya geus teka cair. Oh, Hese. siap. Karena keuntungannya irigasinya kan aya di luhur. Sawah di anak itu. Sedang menggunakan segitiga padahal nih untuk melihat sampai sejauh mana kemiringan lahan di blok ini. Nah ini yang sudah jadi gas. Jadi lubang tanamnya di tengah-tengah ya Pak ya? Iya. Ini aja. Nah ini lagi memberikan contoh pembuatan teras yang baik dan benar begitu di kelompok Tani Jaya Tani, Desa Sukanegara, Kecamatan Gunung Kencana. Jadi seadanya aja, Pak. Yang penting ini tetap dipatok. Ya. Yang simpel sih pakai papan dulu ya. Kalau nggak bambu dibelah. Jadi dibuat serapih mungkin guys. Ketemunya aja. Nah, asa gubrak bos. Luar biasa. Halo guys, sekarang kita lanjut SID konstruksi, jenis konstruksinya irigasi di kelompok Tani Jaya Tani, Desa Sukanegara, Kecamatan Gunung Kencana.
49. Lebarnya 70 cm ya, lebar salurannya ya. Ya. Tinggi muka air survei udah tadi ya. Sama aja ya. Iya ya. Tadi itu. Sedang mencatat hasil pengukuran gas. Ini saluran irigasinya gas yang nanti tembus ke sawah. Mau ngadot. Pak Hasan ya? Iya, Pak. Pak Hasan, hari luas areal ini berapa hektar sih, Pak? Kirang langkungna 30 hektar, Pak. 30 hektar ya? Iya. Dari 30 hektar ya ke kalau musim kemarau nih, berapa hektar yang bisa ditanam? Ya minimal 15 hektar biasa ditanami, Pak. 15 hektar ya? Iya. Artinya dari 30 hektar ini ketika musim kemarau tidak bisa semua ditanami ya? Iya, Pak, betul. Nah, jika ini diperbaiki salurannya nih, kalau kita lihat sih sumber airnya kan cukup besar. Kira-kira bisa kecukupan mal 30 hektar ya, tak? Kayaknya mah bisa, Pak. Bisa, kalau ya? seandainya debit airnya bisa dibenahi gitu. Dibenahi ya. Heeh. Jadi persoalan pertamanya adalah bagaimana memperbaiki saluran irigasinya ini ya. Iya. Setahun berapa kali tanam, Kak? Kalau di sini mah bisa setahun 3 kali, Pak. Tapi kadang-kadang yang terakhir di musim penanam terakhir itu kadang-kadang kekeringan, Pak. Jadi sebenarnya kalau airnya bagus bisa 3 kali tanam ya? Bisa, Pak. Iya. Cuma sekarang ini karena memang kondisi airnya berkurang, semakin hilir semakin kurang sehingga 2 kali musim tanam. Iya, betul. Blok apa ini, Pak? Lebak kotok, Pak. Lebak kotok ya? Iya. Oke. Makasih Pak ya. Iya, iya.